Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lensa Pos NTB Channel. Senang sekali saya Abdul Syukur Sarjana Teknik kembali hadir menyapa Anda dalam program podcast Inspirasi Daerah. Di edisi kali ini kita akan berbincang dengan salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di jalan raya, yaitu PT Jasara Harja Cabang Bima, dengan moto utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan. Bersama saya sudah hadir Kepala Jasara Harja Bima, Bapak Bramantio Hadi Prasetyo. Selamat pagi Pak Bram. Selamat pagi Pak. Ya. Beliau akan berbagi banyak hal menarik seputar pelayanan Jasara Harja, antara lain kaitan dengan korban laka lantas, kerjasama lintas sektoral, santunan, hingga upaya meningkatkan kesadaran untuk tertib berkendara. Baik, kita akan dengar langsung bagaimana strategi dan komitmen Jasara Harja dalam mewujudkan layanan yang cepat, tepat, dan transparan bagi masyarakat Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Lombok. Ini wilayah kerja Pak ya? Betul Pak. 3 kabupaten kota. Baik, mungkin Pak Bram selaku Kepala Jasara Harja Bima, sudah berapa lama Pak di Bima? Saya datang ke Kota Bima terutama di tanggal 18 November 2024. Setahun ya? Hampir 1 tahun genap di tahun ini Pak. Ya. Mungkin Pak Bram bisa menjelaskan peran utama Jasara Harja Pak di dalam bidang transportasi dan lalu lintas. Baik. Mungkin yang pertama dan utama Pak ya, Jasara Harja ini mendapatkan amanah dari negara untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 64. Di mana dengan Undang-Undang 33 dan 34 itu Jasara Harja memberikan pelindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas baik di darat, laut maupun udara. Nah, dalam memberikan dana santunan, Jasara Harja juga turut menghimpun dana. Jadi kalau kita masyarakat biasanya datang ke Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, di situ sudah ada cantuman sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDK LLJ. Nah, dana itu kita himpun untuk nantinya kita kembalikan lagi kepada masyarakat apabila masyarakat tersebut mengalami musibah kecelakaan. Di situ juga selain dari pendapatan ataupun penghimpunan data di Samsat, nah kendaraan-kendaraan umum seperti baik di darat, laut maupun udara itu juga sudah ada namanya iuran wajib. Nah, dana itulah yang akan kita gunakan ataupun kita kembalikan lagi kepada masyarakat untuk menyantuni korban kecelakaan lalu lintas. Iya. Mungkin bisa dijelaskan juga kaitan santunan tadi, seperti apa mekanisme pemberian santunan. Mungkin bisa dijelaskan berapa besar biaya untuk korban kecelakaan. Ya, baik. Memang prosedurnya yang pertama, apabila masyarakat ada yang mengalami musibah kecelakaan, yang harus dilakukan adalah lapor kepada pihak kepolisian. Ya, walaupun memang kepolisian ini juga selalu standby, siaga, berjaga, namun peran aktif masyarakat tentunya juga diharapkan lebih proaktif. Nah, ketika sudah ada laporan dari masyarakat kepada kepolisian sudah menerbitkan laporan tersebut, nah itu Jasara Harja bisa melakukan proses selanjutnya, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Artinya Jasara Harja menjamin korban kecelakaan di luar kendaraan yang dia gunakan. Ini masuk dalam ranahnya Undang-Undang 34, di mana masyarakat yang setiap tahun membayarkan pajak kendaraan termasuk dengan sumbangan wajib. Nah, namun kalau untuk yang 33 kepada pemilik angkutan ataupun pengguna angkutan umum, di mana di situ ada iuran wajib, nah pemilik angkutan itu wajib membayarkan dana iuran itu pada Jasara Harja. Dana itu dari mana? Dari masyarakat itu sendiri, dikumpulkan dari tiket biasanya. Nah, untuk besaran santunan itu sendiri, sampai saat ini
korban meninggal dunia itu diberikan dana santunan sebesar 50 juta. 50 juta ini kita serahkan kepada ahli waris yang sah. Di kami ada 3. Yang pertama adalah istri atau duda atau jandanya yang sah. Yang pertama. Yang kedua adalah anak kandung yang sah. Yang ketiga adalah orang tua kandung. Nah, apabila korban ini telah menikah, otomatis yang dia menjadi ahli waris adalah duda atau jandanya. Ketika salah satu sudah tidak ada dan mereka memiliki anak, bisa menjadi ahli waris adalah anaknya. Untuk korban yang memang belum pernah menikah dan otomatis belum punya anak, diberikan kepada orang tua. Nah, namun apabila seseorang itu tidak memiliki ahli waris yang tercantum dari 3 hal tersebut, kita berikan dana biaya penguburan sebesar 4 juta rupiah. Ini kita berikan kepada penyelenggara yang melaksanakan proses pemakaman. Nah, itu untuk santunan meninggal dunia. Kalau untuk luka-luka, kita maksimal 20 juta. Dengan adanya tambahan manfaat 500.000 untuk ambulans dan juga 1 juta untuk P3K. Jadi kalau misalkan di total semua 21.500.000. Namun tetap untuk pemberian ataupun penjaminan biaya rawatan luka-lukanya di luar ambulans itu kita 20 juta. Seperti itu. Ini selain pemberian santunan bagi korban, Jasara Harja juga kami tahu banyak kegiatan-kegiatan sosial seperti kesehatan gratis dan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas. Seperti apa Pak penjelasannya? Baik, memang Jasara Harja ini memiliki kewajiban membayarkan dana santunan. Namun di satu sisi ada sisi sosial, sisi moral yang jauh lebih penting dari itu. Artinya apa? Kita menjaga keselamatan di jalan. Nah, beberapa upaya yang telah kami laksanakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar pembayaran santunan, tujuannya memang untuk pencegahan kecelakaan lalu lintas. Nah, contohnya kita lakukan pengobatan kesehatan gratis. Biasanya kita lakukan itu di fasilitas umum seperti terminal, pelabuhan, bandara. Supaya apa? Contoh di terminal, supir-supir yang akan mengendarai kendaraan angkutan umumnya, kita memberikan kepastian. Silahkan cek kesehatan Anda di sini. Apabila kurang fit ataupun capek-capek, ya memang kita arahkan supaya mengganti sopir yang lain. Tapi tentunya kita juga di situ menyediakan vitamin ataupun cek gula darah, cek tensi. Misalkan dia juga ada pusing atau lelah, kita berikan obat-obatan. Namun itu juga bukan hanya untuk pengemudi. Nah, penumpang juga kita layani apabila ada kendala-kendala apa. Intinya kita ingin masyarakat yang menggunakan fasilitas umum saat itu memiliki kondisi badan yang baik. Nah, seperti itu juga salah satu upaya pencegahan. Selain dari kegiatan kesehatan gratis yang biasanya kita lakukan di terminal, di pelabuhan atau di bandara, kita juga memberikan kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah kota sekitar. Misalkan ada acara kayak itu Bupati Selasa Menyapa. Nah, itu kan saat kegiatan tersebut kita juga melaksanakan pengobatan gratis. Artinya kita ingin masyarakat sekitar saat mengendara kendaraan pribadinya, apabila ada hal-hal yang kurang sehat, nah kita bisa berikan obat-obatan ataupun perawatan oleh tenaga medis yang sudah kita siapkan. Nah, selain dari kegiatan tersebut, kita tentunya ada juga kolaborasi dengan kepolisian, dengan perhubungan untuk melakukan sosialisasi ke sekolah, ke masyarakat sekitar, ke komunitas. Nah, tentunya edukasi ini terus-terus kita laksanakan, karena biar bagaimanapun kalau masyarakat itu sendiri tidak sadar akan pentingnya keselamatan dan tidak kita ingatkan terus, tentunya itu juga merupakan risiko terjadinya musibah kecelakaan. Di situ kita ingin memberikan pemahaman, juga biasanya kita berikan helm gratis. Nah, itu juga supaya masyarakat juga lebih peka bahwa helm itu memang sangat penting dalam menggunakan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor.
Itu bagian dari edukasi ya. Bagian untuk dari meningkatkan edukasi dan kesadaran. betul sekali Pak. Iya, iya, iya. Ya, kalau untuk kolaborasi dengan pihak-pihak stakeholder seperti pemerintah daerah, Pak ya, Iya, dinas perhubungan, betul. kepolisian, Betul. itu sejauh mana kolaborasinya selama ini, Pak, dengan mereka itu? Baik, jadi kami setiap bulan itu rutin Pak, kita melaksanakan namanya Forum Komunikasi Lalu Lintas Angkutan Jalan, Iya. di mana di situ terlibat kepolisian, dinas perhubungan, PUPR, dinas kesehatan. Nah, Iya. itu kita merapatkan, artinya melakukan analisis dan evaluasi. Telah terjadi kecelakaan di mana saja sih titik-titik yang menjadi titik rawan laka. Kita lihat nanti ke sana, apakah kondisinya ada hal yang kurang mendukung. Contoh misalkan saat itu ternyata sering terjadi kecelakaan di malam hari. Kenapa? Ternyata misalnya penerangannya kurang. Nah, di situ kita rembukan, kita rapatkan bersama untuk setidaknya ada pengadaan penerangan lampu jalan. Ataupun misalkan ada ada jalanan yang kondisinya berlubang. Nah, ayo kita saling mungkin ditambal sementara, ataupun wilayah-wilayah yang memang butuh atensi atas adanya masyarakat yang masih kurang sadar akan pentingnya tertib berlalu lintas. Karena biasanya kecelakaan ini terjadi lebih banyak faktornya di human error, baik itu pelanggaran, baik itu di kondisi fisik seseorang, ngantuk, lelah, letih. Nah, seperti itu Pak. Jadi disitulah kita kolaborasi untuk terus melakukan perbaikan dalam hal pencegahan kecelakaan lalu lintas. Satu lagi masih berkaitan dengan santunan. Ini kan prosedur penyantunan itu sudah dijelaskan tadi, pemberian santunan. Kalau dari masyarakat sendiri untuk pengajuan untuk mendapatkan santunan itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik. Nah, kita juga kan sudah punya sistem yang terintegrasi Pak, antara Jasara Harja, kepolisian maupun pihak rumah sakit. Nah, pihak rumah sakit ini kita semua di sini sudah kerjasama dengan Jasara Harja. Artinya ketika ada korban kecelakaan lalu lintas, baik dari kepolisian maupun korban yang sudah dirujuk dibawa ke rumah sakit, kita ada komunikasi. Nah, di situ kita melakukan konfirmasi. Contoh, ada korban A, ini kecelakaan lalu lintas, bagaimana prosedurnya, apakah sudah ada laporan polisinya, apakah sudah bisa dijaminkan atau belum, karena nanti biaya rumah sakit itu tidak ditagih lagi kepada pasien. Jadi rumah sakit itu langsung menagihkan nanti ke Jasara Harja. Artinya ini juga wujud kerjasama untuk memberikan pelayanan yang lebih, artinya korban kecelakaan ini setidaknya tidak ditambahkan bebannya lagi untuk masalah pembiayaan. Nah, seperti itu. Biasanya juga dari komunikasi yang baik, ini kita bisa melakukan pelayanan yang lebih cepat dan tepat. Baik, terima kasih. Luar biasa penjelasan dari Kepala Jasara Harja Bima. Mungkin ini terakhir, Pak. Pertanyaan terakhir, apakah ada pesan khusus bagi masyarakat, terutama pengendara? Pengendara baik di wilayah Dompu, Bima maupun Kota Bima. Kalau dari kami, saya selaku Jasara Harja di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, tetap mengharapkan dan selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk terus sadar akan keselamatan berlalu lintas. Taati peraturan yang ada, karena peraturan yang sudah ditentukan, sudah dibuat oleh negara, itu tujuannya baik untuk menjaga keselamatan. Contoh seperti helm, spion, kalau mengendarai kendaraan roda 4, menggunakan safety belt. Nah, kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita menjaga keselamatan diri kita, karena kelalaian kita ataupun kekurang pedulian kita itu dapat merugikan orang lain. Di satu sisi ada orang lain yang sudah tertib, namun ada satu sisi yang tidak tertib. Ketika yang sudah tertib, sudah baik dalam berkendara, lalu ada musibah dia ditabrak oleh kendaraan yang tidak tertib, kan itu kasihan ya. Artinya ada moral juga kepada masyarakat sekitar yang harus kita jaga. Selain itu, kami juga berharap
tetap masyarakat itu melakukan kewajibannya dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor, karena di situ ada sumbangan wajib dana kecelakaan, di mana dana itulah yang kita kumpulkan untuk kita kembalikan lagi kepada masyarakat, karena memang kendaraan yang bisa dikatakan bodong Pak atau tidak terregistrasi itu tidak bisa kita berikan dana santunan, karena mereka ya, kita menghimpun dana dari kendaraan bermotor tersebut. Tapi kalau kendaraan bermotor tersebut tidak terdaftar, tidak terdata, ataupun pajaknya mati, ya kita juga tidak bisa memberikan haknya kembali kepada masyarakat. Iya. Mungkin seperti itu Pak, Iya. kurang lebihnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini, Pak Bramantio. Semoga ini memberikan wawasan bagi masyarakat ya tentang peran jasa harja di masyarakat. Baik sahabat Lensa Pos NTB Channel, demikian tadi perbincangan kita, menarik sekali dengan Kepala Jasa Harja Bima. Semoga melalui podcast ini masyarakat semakin memahami pentingnya tertib berlalu lintas, karena keselamatan menjadi tanggung jawab kita bersama. Betul sekali Pak. Ya, terima kasih sekali lagi pada Kepala Jasa Harja Bima dan juga kepada seluruh penonton setia Lensa Pos NTB Channel. Saya Abdul Syukur, Sarjana Teknik, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.